Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita layak bersyukur kehadirat Allah, kita layak menyampaikan ucapan salawat dan salam kepada Nabi. Kedua-duanya adalah kewajiban kita di dunia, dan insya Allah kedua-duanya akan menjadikan kita hamba-hamba Allah, umat-umat Rasul yang selalu layak mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia ini, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan akhirat kelak dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, majelis tafsir kita. Insya Allah hari ini kita akan membahas surat Al-Anbiya dari ayat 45 sampai dengan ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'us summud du'a idza ma yunzarun. Shadaqallahul azim. Ayat 45 berbicara tentang kedudukan Nabi, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan sesuai dengan wahyu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tetap saja orang yang menutup telinganya tidak mungkin mengambil manfaat, tidak mungkin mendengar peringatan-peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat kenabian, hakikat seorang nabi, hakikat seorang rasul, hakikat para ulama yang mewarisi para nabi adalah semuanya hanya menyampaikan peringatan, menyampaikan ajakan. Sedangkan hasil akhirnya ada di tangan masing-masing umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menutup telinga, tidak mau mendengar, tentu tidak bermanfaat apapun jenis peringatannya. Namun ketika mereka mau mendengar, mau memperhatikan, maka insya Allah peringatan dan ajakan Nabi amat sangat bermanfaat. Di ayat 46, inilah keadaan masyarakat, keadaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ditimpa oleh Allah azab. Sedikit pun azab itu, mereka langsung mengatakan, celakalah kami semuanya. Sungguh kalau demikian kami termasuk orang-orang yang zalim. Mereka menyadari kezaliman, menyadari kesalahan, manakala Allah turunkan sedikit dari azabnya. Karena dunia adalah al-adna. Nanti ada azab yang paling besar, namanya azab akhirat. Ketika sedikit saja Allah kurangi hartanya, Allah cabut kesehatannya, maka manusia mulai mengatakan kami sudah celaka karena kami mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, agar kita selalu husnuzon kepada Allah, kita beribadah, kita beramal soleh, apapun yang terjadi, kita selalu yakin kepada Allah, kita ridha dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan memasang semua timbangan yang sangat akurat. Tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Bahkan misalnya sedikit saja, sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, meskipun hanya mithqala habbatin min khardal, sebesar biji sawi, sebesar biji atom, tentu Allah akan mendatangkannya. Tidak ada yang dilupakan. Dengan demikian cukuplah kata Allah, kami Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membuat perhitungan atas semua amal perbuatan manusia. Manusia diperintahkan untuk menghitung amalnya dalam rangka muhasabah. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, timbanglah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab, ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada muhasabah? Karena dengan muhasabah kita berusaha menjadi lebih baik. Kesalahan-kesalahan masa lalu kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan menutupi kesalahan-kesalahan kita sesuai dengan jaminan Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Surat Hud ayat 114. Sungguh kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, kesolehan yang dilakukan akan menghapus beberapa kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Ayat 48 berbicara tentang beberapa nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nabi Allah sudah anugerahkan wahyu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Sebelumnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Walaqad atayna Musa wa Harun al-furqan wa dhiya'au wa dzikran lil muttaqin. Dan kami sudah memberi kepada Nabi Musa juga kepada Nabi Harun al-furqan. Sebagian ulama memahami al-furqan di ayat ini artinya adalah At-Taurat. Karena saat itu yang Allah wahyukan adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Namun fungsinya sama dengan fungsi Al-Quran, yaitu Al-Furqan. Pembeda antara yang baik dan buruk, yang benar dengan yang salah. Demikian juga At-Taurat berfungsi sebagai dia, sebagai cahaya, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti tuntunan nabi-nabi mereka. Orang-orang yang bertakwa itulah yang Allah sifati di ayat 49. Mereka sangat takut kepada Allah meskipun tidak ada yang melihatnya melainkan Allah. Mereka pula takut dengan datangnya hari kiamat. Imam Ibnu Katsir mengkaitkan ayat 49 dengan surat Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan tidak ada yang tahu, ketika bersendirian, hanya dia dengan Allah. Ia menangis, ia bermunajat, ia takut kepada Allah. Itulah manusia yang Allah anugerahkan ampunan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu di antara ciri orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Dan inilah kata Allah, Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Zikrun mubarak. Nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Disebutkan di surat Al-Hijr ayat yang 9. Dan kami menurunkan Az-Zikr, Al-Quran, sebagai peringatan, sebagai pembeda yang penuh dengan keberkahan. Ketika Allah menyebut Al-Quran dengan penuh keberkahan, Allah bertanya, afa antum lahu munkirun? Mengapa kalian masih mengingkari Al-Quran, kitab Allah yang sangat mulia, yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan dengan beberapa nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu nabi yang banyak diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Kami sungguh telah memberikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu petunjuk kami sebelumnya, sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kami amat sangat mengetahui semua nabi-nabi kami.
Allah Subhanahu wa taala yang memilih para nabi. Allah yang maha mengetahui para nabi. Semua para nabi sudah dibekali oleh Allah wahyu, oleh Allah bimbingan, dan mereka menjalankannya kepada umatnya, membimbing umatnya, mengajak umatnya, menjadikan umatnya mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikutnya ayat 52 sampai dengan ayat 64 adalah berbicara tentang kisah yang sangat agung. Kisah Nabi Ibrahim dengan ayahandanya Azar, dengan kaumnya yang masih menyembah berhala. Ayat-ayat ini bicara tentang dialog, tentang bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahandanya, dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, yang menunjukkan betapa sayangnya Nabi Ibrahim kepada ayahandanya, sayangnya kepada kaumnya, ingin mereka itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan. Tapi itulah hidayah ada di tangan Allah. Sampai akhirnya ayahandanya tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim, kaumnya pun tidak mau mengimani Nabi Ibrahim, mengimani wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Awal kisah diceritakan di ayat 52. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ingatlah, kata Allah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, berkata kepada kaumnya dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut. Patung-patung apakah ini yang kalian sembah? Karena sesungguhnya mereka membuat patung-patung tersebut. Maka bagaimana mungkin yang dibuat itu disembah oleh manusia? Itulah pikiran dari Nabi Ibrahim. Itulah kecerdasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim mengingatkan bahwa ketika ayahandanya, kaumnya mau menyembah Allah, akan didoakan keselamatan, didoakan ampunan oleh Nabi Ibrahim. Apa jawaban dari ayahandanya dan kaumnya? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, wahai Ibrahim, kami mendapati nenek moyang kami menyembah ini. Kami hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami. Inilah salah satu dari faktor yang membuat mereka tidak beriman kepada Nabi Ibrahim, tidak beriman kepada Allah. Benar, kita menghargai para pendahulu. Kita menghargai nenek moyang kita dalam kebaikan. Kita jadikan semua perilaku mereka dalam kebaikan contoh yang terbaik, menjadi jariah untuk mereka karena kita mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Namun apabila ada kesalahan, apabila ada kekhilafan, tentu kita berusaha menghindari kesalahan yang sama, menghindar dari kesalahan yang sama, karena kita ingin meningkat dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Disinilah kaum Nabi Ibrahim mengatakan, karena semua orang tua kami dahulu, nenek moyang kami dahulu menyembah berhala, maka kami pula menyembah berhala. Nabi Ibrahim merasa bersedih karena Nabi Ibrahim memahami betapa beratnya mereka meninggalkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Namun Nabi Ibrahim tetap mengingatkan dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, wahai kaumku, wahai ayahku, yang dahulu dilakukan oleh nenek moyang kita. Jika kesalahan, boleh kita meninggalkannya. Jika kebaikan, tentu kita akan mengikuti dan meneladaninya. Yang dilakukan oleh orang tua kita, nenek moyang kita, menyembah berhala, tidak sesuai dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Nabi Ibrahim mengatakan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ayahanda, kaumku, sungguh yang kalian datang adalah sesuatu yang tidak benar. Kalian sudah menjalankan yang dikatakan dalam kesesatan. Sungguh, apa yang kalian dan orang tua kalian sembah adalah merupakan satu kesalahan, satu kesesatan yang nyata. Di sini Nabi Ibrahim berusaha untuk mengingatkan dengan bahasa yang baik, mengingatkan dengan logika-logika yang dapat diterima, dengan akal yang sehat. Kaum terdahulu, para orang-orang terdahulu, nenek moyang kita, ketika mereka melakukan kesalahan, tentu mereka punya argumentasi. Namun kita yang sudah mengetahui, maka kita berusaha menghindar dari keburukan-keburukan apapun, dan tentu kita doakan mereka. Jika mereka
menjalankan tanpa ada yang memberitahu, tanpa ada ilmu yang membimbing mereka. Sekarang kita sudah banyak mendapatkan ilmu. Sarana-sarana ilmu, sarana-sarana petunjuk dan bimbingan sudah sangat banyak. Sehingga kita insya Allah bisa jauh lebih baik. Begitulah bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh kaumnya? Ajitana bil haq am anta minal la'ibin. Ibrahim, apakah kamu datang dengan kebenaran? Bahwa ucapanmu adalah ucapan yang benar. Atau kamu hanya mempermainkan kami? Am anta minal la'ibin. Masya Allah. Kesungguhan, kesabaran Nabi Ibrahim mengajak mereka justru dibalas dengan ungkapan yang menyedihkan Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim bermain-main? Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kesalahan? Inilah komitmen para nabi. Inilah kesungguhan para nabi. Karena mereka dibimbing yang benar oleh Allah, maka mereka berada dalam kebenaran. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa nabinya, khususnya Nabi Muhammad, selalu membimbing ke jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, yang diganti dengan kebaikan-kebaikan dunia, dibalas pula dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Namun pertanyaan atau jawaban mereka adalah menunjukkan bahwa mereka ingin menguji Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, ia menyadari dan ia faham betul sesungguhnya apa yang terjadi pada kaumnya. Maka ia katakan dengan argumentasi yang jauh lebih baik. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahun wa ana ala dzalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu, Tuhan kita semua adalah pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur seluruh kehidupan. Itulah yang layak untuk kita ibadahi, yang layak untuk kita sembah. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan aku bersaksi tentang kebenaran itu. Aku bersaksi tentang kebaikan itu. Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah yang menciptakan seluruh yang kita butuhkan. Allah pula yang menentukan, yang menetapkan. Allah pula yang mengatur seluruhnya. Tentu amat sangat pantas untuk kita hanya mengabdi, hanya beribadah kepada Allah. Begitulah bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Mengingatkan tentang kekuasaan Allah. Mengingatkan tentang keagungan Allah. Para ulama menyimpulkan dari dialog ini bahwa benar, dengan kita memperhatikan keagungan semesta ini, dengan kita terus-menerus menyaksikan keagungan yang ada dalam ciptaan Allah, insya Allah itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada manusia. Karena bukti dari keagungan Allah ada pada ciptaannya. Bukti dari kebesaran Allah ada pada seluruh makhluk-makhluknya. Langit yang kokoh, bumi yang seluruhnya ada untuk manusia dengan seluruh fasilitasnya. Ada lautannya, ada gunungnya, ada tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, ada kenikmatan-kenikmatan lainnya. Semuanya menunjukkan keagungan Allah. Ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Yang terbaik bagi kita saat kita menyaksikan keagungan Allah, saat kita melihat kebesaran Allah yang ada pada ciptaannya, kita katakan tidak ada yang salah dengan ciptaanmu ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia. Untuk itu jauhilah kami, hindarkanlah kami dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Ayat 57. Nabi Ibrahim alaihi salam bersumpah dengan nama Allah. Watallah la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Jika kalian masih tetap tidak mau mendengarkan ajakanku, maka aku bersumpah, berhala-berhala itu aku akan melakukan tipu daya agar kalian semakin yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kalian meninggalkan tempat kalian. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi tempat mereka. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan satu hal
yang notabene ingin mengingatkan kembali tentang kesalahan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat 58. Itulah awal dari bagaimana Nabi Ibrahim melakukan upaya yang lebih tinggi lagi untuk semata-mata membimbing, mengajak, mengingatkan umatnya. Tidak ada sedikit pun keinginan Nabi Ibrahim tentang duniawi. Nabi Ibrahim hanya ingin ayahandanya, kaumnya, umatnya beriman kepada Allah, bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim datang menghancurkan berhala-berhala yang ada. Kemudian ada satu berhala yang disebut sebagai kabirun, yang paling besar di antara mereka, yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, karena agar itu menjadi saksi, menjadi bukti kalau mereka mau bertanya, kalau mereka meyakini berhala itu dapat ditanya, dapat berbicara, dapat menolong, dapat memberikan manfaat. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Pada pagi hari dalam riwayat, manusia berkumpul dengan jumlah yang banyak. Mereka menyaksikan berhala yang sudah hancur tersebut. Maka mereka bertanya, siapa yang melakukan itu? Ada beberapa orang yang mengatakan, dia ada seorang pemuda yang kami lihat datang ke tempat ini, kemudian menghancurkan beberapa berhala dan menyisakan satu yang paling besar. Untuk itu, mereka kemudian memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya apa yang sudah dilakukan. Seluruhnya, kata para ulama, bukan karena Nabi Ibrahim benci, bukan karena Nabi Ibrahim tidak suka, tapi Nabi Ibrahim sangat sayang, sangat kasih dengan ayahnya, dengan kaumnya. Ketika kita berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan dengan berbagai cara, insya Allah kita lakukan. Kenapa? Karena bukti sayang kita, bukti kita ingin menolong saudara-saudara kita. Nabi SAW mengingatkan bahwa yang kita tolong adalah yang berbuat baik atau yang berbuat salah. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat salah atau yang diperlakukan salah, yang berbuat zalim atau yang diperlakukan zalim. Maka para sahabat bertanya, kalau yang diperlakukan zalim, yang dianiaya, tentu kami faham untuk menolong, membantu mereka. Bagaimana kami menolong orang yang berbuat salah? Kata Rasul SAW, caranya adalah engkau cegah dia, engkau halang dia berbuat kesalahan, berbuat kejahatan, tanda engkau sudah menolong saudaramu. Subhanallah. Menolong saudara-saudara kita, menolong sahabat kita, menolong kerabat kita dengan berbagai cara. Kalau mereka baik, kita bantu, kita support, kita berikan banyak sarana untuk kebaikan mereka. Kalau mereka terlanjur berbuat salah, kita bantu. Bantu dengan doa, bantu dengan mengingatkan, bantu dengan menghalangi, mencegah perbuatan keburukan yang mungkin dilakukan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya, kepada kaumnya. Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan senyum dan kemudian kaumnya bertanya di ayat 62, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim terdiam sejenak karena beliau ingin umatnya menyadari, melihat sekelilingnya, melihat yang ada. Barulah kemudian Nabi Ibrahim dengan tenang menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Wahai kaumku yang aku cintai, yang aku sayangi, jika kalian ingin tahu siapa yang berbuat, maka tanyalah kepada yang besar ini. Karena yang besar ini bisa saja melakukan perbuatan yang buruk kepada yang lainnya. Jika kalian percaya bahwa mereka dapat bicara, mereka dapat menolong, tanyalah kepada yang besar ini. Jika mereka dapat berbicara, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk meluruskan pikiran mereka, untuk membawa kepada akal sehat, membawa kepada dalil akli, dalil yang dapat difahami oleh akal, yang dapat difahami oleh pikiran manusia. Dan itu mudah. Faraja'u ila anfusihim.
Namun kemudian mereka kembali kepada kesadaran bahwa sesungguhnya kalau demikian kamulah yang berbuat. Dengan bahasa innakum antumuz zalimun. Namun Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak melakukan perbuatan zalim, perbuatan aniaya, perbuatan merugikan. Bisa jadi kalianlah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kalian sendiri. Bagaimana tidak? Karena yang kalian sembah dari berhala tidak dapat berbicara. Bagaimana mungkin bisa menolong, bisa memberikan manfaat, bisa mencegah mudarat? Kalau itu yang terjadi pada diri kalian, maka kalianlah yang disebut menzalimi diri sendiri. Diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Tidak akan pernah Allah merugikan hambanya, menganiaya hambanya, menzalimi hambanya. Tetapi hamba-hamba Allah dengan sadar atau tidak sadar, merekalah yang merugikan diri sendiri, menganiaya diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan syirik. Bukankah pula Allah mengingatkan, innal syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu perbuatan aniaya yang sangat besar. Kenapa syirik dikatakan perbuatan aniaya yang sangat besar? Para ulama menyampaikan jawabannya. Di antaranya syirik itu perbuatan dosa yang sangat besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya, maka tentu itu perbuatan yang paling zalim, yang paling merugikan manusia. Harusnya manusia hanya minta tolong kepada Allah, tapi mereka justru tidak minta tolong kepada Allah. Atau minta tolong kepada Allah dan minta tolong kepada yang lainnya. Berarti mereka telah merugikan diri sendiri. Atau dikatakan, kenapa syirik adalah perbuatan zalim yang besar? Karena manusia yang mempersekutukan Allah tidak akan diterima amal ibadahnya. Bahkan dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tentu syirik besar. Innallaha la yaghfirun ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik yang besar, namun Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Maka dosa yang kecil Allah ampuni, berarti Allah buka rahmatnya. Namun dosa yang besar, syirik yang besar, Allah tidak ampuni. Kalau manusia tidak diampuni dosanya oleh Allah, mereka sungguh sangat merugi di dunia. Dan pasti di hari kiamat juga amat sangat merugi. Karena dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syirik besar ini dikatakan kezaliman yang besar. Karena akibatnya adalah az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Sungguh kata Nabi SAW, kezaliman yang dilakukan manusia di dunia adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Kegelapan yang paling tinggi adalah kegelapan karena tidak ada pertolongan dari Allah. Kegelapan karena amal-amalnya sia-sia. Kegelapan karena amalnya tidak dihitung. Kegelapan karena amalnya sama sekali fata morgana. Kita ingin semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah, dijadikan sebagai investasi akhirat kita yang terbaik. Salat kita, puasa kita, infak sedekah kita, wakaf kita, kebaikan kita, membantu sesama kita, seluruhnya. Ngaji kita, baca Quran kita, majelis ilmu kita. Kita ingin menjadi investasi. Allah jadikan pahala berlipat ganda, memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak. Namun kalau itu tidak dilihat oleh Allah, tidak dinilai oleh Allah sedikit pun sia-sia, tentu itulah rugi yang sangat besar, khusranum mubin, kerugian yang sangat nyata. Maka syirik yang besar, dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni Allah. Kalau tidak diampuni oleh Allah, maka sia-sia yang dilakukan di dunianya. Kalau sia-sia semua yang dilakukan di dunianya, maka tentu mereka tidak mendapatkan apapun dari amal ibadah yang dilakukannya. Ayat 64. Maka mereka kembali kepada kesadaran. Sedikit ada kesadaran. Mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu salah. Namun karena mereka sudah kepalang tanggung, mereka sudah malu dengan Nabi Ibrahim, mereka pun akhirnya mengatakan, engkaulah yang telah berbuat, engkaulah yang telah berbuat salah.
Malah sebaliknya, yang berbuat benar dikatakan salah, yang berbuat salah dikatakan benar. Untuk itu di ayat 65, kemudian mereka menundukkan kepala, yaitu dengan menyesal, yaitu dengan menyadari. Namun mereka mengatakan, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Mereka mengatakan sambil menundukkan kepala, menunjukkan bahwa sungguh mereka mengatakan apa yang mereka tidak yakini. Namun mereka tetap katakan, Ibrahim, engkau tahu tidak mungkin mereka itu dapat berbicara. Bagaimana mungkin kami bertanya kepada mereka? Nabi Ibrahim kemudian tersenyum dan Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh kalian itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, fi dhalalim mubin. Aku datang dan ini tanda sayangku kepada kalian, tanda cinta Ibrahim kepada kaumnya. Ayo kembali kita menggunakan akal sehat kita. Kembali kita kepada bimbingan Allah. Kembali kita mengagungkan Allah. Lihatlah bukti keagungannya, tanda kebesarannya. Seluruhnya ada di depan mata kita. Namun kalau hati sudah tertutup, kalau telinga sudah tertutup, kalau penglihatan sudah ditutup, maka memang benar sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Kalau semuanya sudah tertutup, maka peringatan dari Nabi Ibrahim tidak ada gunanya. Peringatan dari siapapun tidak ada gunanya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa berilah peringatan. Namun peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, yang yakin dengan peringatan yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah juga mengingatkan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Peringatan ini hanya akan dapat dijadikan peringatan oleh mereka yang masih hatinya bersih, yang masih memiliki hati. Mereka pula yang masih mendengar kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan, serta mereka mau menyaksikan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita selalu berharap, selalu berdoa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, anugerahkanlah kepada kami hati yang bersih. Engkaulah yang membersihkan hati, engkaulah yang membolak-balikan hati, engkaulah yang mensucikan hati. Jika engkau menghendaki suci, maka hati kita akan suci. Untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya terus-menerus meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan, yang mensucikan hati kami. Anta khairu man zakkaha wa maulaha. Dan engkaulah pemilik dari hati-hati manusia. Hati kita ada di tangan Allah. Kita terus memohon kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak munajat, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak ngaji, memperbanyak tilawah. Apalagi kita sekarang berada di bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan haram. Kita jadikan bulan Rajab bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ibadah, dengan amal soleh. Karena sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan untuk kita semuanya, bahwa 4 bulan haram ini amal soleh dan ibadah Allah lipat gandakan pahalanya. Untuk itu ayo kita perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan di bulan Rajab ini, salah satu dari bulan haram, dari 4 bulan haram. Dan ini sebagai persiapan kita, bekal kita untuk menghadapi, untuk kita bertemu dengan bulan yang paling mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Ramadan al-Mubarak, bulan Ramadan yang sangat mulia, mulia untuk kita, mulia untuk semuanya. Allah muliakannya dan Allah muliakan semua yang beribadah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab
berkahi kami di bulan Sya'ban. Sampaikan usia kami dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman untuk kami menjalankan ibadah di bulan Ramadan-Mu yang agung. Amin ya rabbal alamin. Demikian majelis pada hari ini, yaitu surat Al-Anbiya ayat 45 sampai dengan 65. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita selalu dijaga oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya karena kita bermajelis Al-Qur'an, kita dekat dengan Al-Qur'an, kita mengaji Al-Qur'an yang menjadi pembimbing dan syafaat kita semua di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khaira. Terima kasih semua yang selalu mengikuti majelis ini, yang selalu bersama majelis ini, khususnya kepada seluruh pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar, Ibu Ketua dan semua pengurusnya, jamaah semuanya, jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kebaikan, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.